Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holid Fatan Mubina dengan NIM 1304221027 dari kelas IF 46021 PJJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS RPL implementasi dari saya. Soal pertama, seorang mahasiswa tugas akhir memutuskan untuk tidak perlu melakukan perencanaan, juga tidak perlu memonitor pekerjaan pembuatan perangkat lunak tugas akhirnya. Setuju atau tidak setuju Anda terhadap sikap mahasiswa tersebut? Apa saran Anda terhadap beliau? Jelaskan. Jadi, jawaban saya yaitu saya tidak setuju dengan keputusan dari mahasiswa akhir tersebut, karena perencanaan dan monitor pekerjaan pembuatan perangkat lunak itu sangat diperlukan agar pengerjaan nantinya sesuai rencana, target, dan tidak melebar dalam pengerjaannya. Lalu nomor 1B, perhatikan dua programmer Alice dan Bob di gambar berikut yang bekerja di workspace masing-masing sebagai U1 dan U2, lalu menyimpan hasil pekerjaannya di Version Management System atau VMS. Berikut. Apa arti check-in dan check-out? Menurut Anda, apa arti dari pemberian nama modul program A11, B11, C11 di VMS? Lalu yang ketiga adalah apa makna workspace-nya Alice ada modul C dan di Bob ada modul C, mengapa bisa sama? Apa yang perlu dilakukan VMS ketika menerima perubahan modul C dari Alice dan Bob? Yang pertama adalah apa arti check-in dan check-out? Check-in adalah proses upload hasil pengerjaan dari suatu modul ke dalam VMS, sehingga tiap modul memiliki versioning dan dapat diakses oleh orang lain atau teman-teman lain. Lalu checkout. Checkout adalah proses download atau mengambil suatu versi dari suatu modul di VMS ke workspace untuk melakukan pengecekan atau modifikasi. Lalu yang kedua, apa arti dari pemberian nama A11, B11, dan seterusnya? Artinya yaitu sebagai versioning. Digunakan untuk membedakan perubahan tiap hasil pengerjaan, yaitu kadang pengerjaan hari ini dikasih nama apa gitu, biar ada historinya. Lalu yang ketiga, apa makna di workspace-nya Alice ada modul C dan di Bob ada modul C? Mengapa bisa sama? Hal yang perlu dilakukan VMS ketika menerima perubahan modul C dari Alice atau dari Bob. Dikarenakan Alice dan Bob mengerjakan modul yang sama, karena mungkin Alice dan Bob melakukan kolaborasi dalam mengerjakan sebuah modul. Yang dapat dilakukan VMS ketika menerima perubahan modul C dari Alice atau dari Bob adalah VMS akan merge dan pastikan tidak ada konflik dalam modul yang dikerjakan dari Alice dan Bob. Maksudnya adalah ketika VMS sebelum VMS nge-merge, pastikan dulu yang diubah dari Alice dan Bob itu berbeda. Maksudnya tidak ada suatu suatu misal suatu line yang diubah secara sama gitu. Lalu subslo 0522 soal 2A, diketahui DFD suatu modul matematika siswa SMP berikut. User nginput tinggi dan jari-jari, lalu untuk menghitung luas lingkaran diperlukan jari-jari, lalu luas persegi panjang diperlukan tinggi dan jari-jari, kemudian untuk menghitung luas permukaan tabung yaitu diperlukan dari luas lingkaran dan luas persegi panjang, kemudian outputnya dikasih ke user lagi. Buatkan tampilan aplikasi. Ya, berikut contoh tampilannya. Di sini input untuk menginputkan tinggi dan jari-jari. Misal kita input tingginya 10 dan jari-jari 7, lalu kita submit, maka di sini akan muncul output dari masing-masing luas yang ada di sini.
Kemudian yang B, buatkan kode dalam pemrograman yang Anda kuasai. Di sini saya menggunakan Python. Berikut code-nya. Import method di sini definisikan validate input, yaitu dong nilai. Try, dia akan mencoba, kemudian return-nya nilai yang dia inputkan. Jika value error, maka print input tidak valid, masukkan angka, return-nya none. Kemudian definisi luas lingkaran dengan inputnya adalah jari-jari, balikannya adalah mat.pi atau pi kali jari-jari pangkat 2, lalu luas persegi panjang, inputannya adalah jari-jari dan tinggi, nanti balikannya adalah pi kali jari-jari kali tinggi kali 2, lalu definisi luas lingkar luas permukaan tabung, input masukannya adalah jari-jari dan tinggi. Lalu di sini ada proses menghitung luas lingkaran, memanggil fungsi dari luas underscore lingkaran yang inputannya jari-jari. Lalu kedua adalah luas persegi panjang, memanggil fungsi luas underscore persegi underscore panjang, inputannya jari-jari dan tinggi, lalu memberikan balikan, yaitu 2 kali luas lingkaran plus luas persegi panjang. Terus ini adalah program utamanya. Di sini print biasa, modul modul yang mencetak judul, lalu di sini jari-jari dan tinggi. Kita memerlukan input dari user. Lalu selanjutnya kita menghitung luas lingkaran dan luas persegi panjang. Di sini kita memanggil luas underscore lingkaran, fungsi luas underscore lingkaran dengan inputan jari-jari yang tadi udah diinputkan. Kemudian luas persegi panjang kita memanggil fungsi luas underscore persegi underscore panjang. Kita menggunakan jari-jari dan tinggi yang udah diinputkan oleh pengguna. Kemudian untuk mencari luas permukaan tabung, kita cukup panggil luas underscore permukaan underscore tabung yang inputannya sama, jari-jari dan tinggi. Kemudian kita outputnya itu luas lingkaran berapa, luas persegi panjang berapa, luas permukaan tabung berapa. Ini adalah contoh ketika dijalankan code-nya. Python 37 test.py, nama filenya. Modul matematika, di sini saya menginput jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm, maka ditemukan luas lingkarannya 153,93, lalu luas persegi panjangnya 439,82, lalu luas permukaan tabung 747,699. Soal 2B, diketahui diagram IR dari aplikasi layanan antar penumpang sebagai berikut. Di sini ada kelas driver, car, area, ride, sama customer. Buatkan rancangan 3 tampilan user interface aplikasinya. 1 form untuk customer, driver, dan admin. Berikut adalah contoh tampilan yang saya buat. Tampilan UI ini untuk customer, di sini digunakan untuk register customer. Di sini customer diminta untuk memasukkan nama, email, phone number, password, dan confirm password, kemudian register. Lalu kedua adalah tampilan untuk driver mendaftar. Di sini diminta nama, terus lisensi number, email, phone number, password, confirm password, terus identity card, yaitu berupa nick atau apa gitu. Lalu register. Kemudian tampilan admin, di sini admin bisa bisa memilih menu review driver, kemudian keluhan dari pelanggan kepada driver. Driver ini berisi contoh ketika ada driver baru yang baru daftar, lalu bisa direview oleh admin sebelum di ACC. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan, nanti berisi penghasilan dari tiap drivernya gitu.
Lalu yang soal B, apakah sudah cukup atributnya jika belum tambahkan atribut pada relasi di atas? Atau bahkan relasi baru, berikut atributnya yang menurut Anda kurang, gunakan SQL untuk membuat setidaknya 3 tabel di atas. Di sini saya bikin ulang IRD-nya, yaitu kelasnya masih sama, driver, car, area, ride, customer. Di driver kita ada driver ID sebagai primary key, yaitu random angka, lalu driver name, lisensi number, email, phone number, password, dan card, identity card. Lalu selanjutnya ada kelas car. Itu ada car ID, car status, rego number. Rego number itu plat nomor ya. Jadi di sini maksudnya adalah satu driver bisa mengendari satu atau banyak car, tapi satu car itu hanya bisa dikendarai oleh satu driver gitu. Lalu selanjutnya area. Area ini atributnya adalah city ID dan city name, hanya 2 aja. Jadi suatu car itu bisa diregistrasi di hanya satu area, tetapi satu area itu bisa diregistrasi oleh banyak car atau mobil. Kemudian di sini ada ke ride. Ride isinya ride ID, ride date, ride time, kilometer. Ini fulfill. Jadi satu ride ini hanya bisa satu ride hanya bisa satu car, atau satu pemesanan hanya bisa satu car, tetapi satu car bisa dilakukan oleh 0 atau banyak pemesanan gitu dalam waktunya yang beda. Kemudian dari ride ke customer isinya customer ID, yaitu username, email, phone number, password. Jadi customer bisa request 0 atau banyak kali pemesanan atau ride, tetapi dalam satu ride ID ini hanya bisa dilakukan oleh satu customer. Berikut tambahan atributnya: driver ada lisensi number, email, phone number, password, identity card, lalu car status, customer, email, phone number, password. Lalu di sini query SQL saya mencoba bikin di Postgre. Ini hasil IRD-nya, yaitu ada class area, driver, customer, ride, car. Ini adalah query table-nya. Table driver ID sebagai primary key, terus driver name, tipe datanya varchar 100 not null, lisensi number varchar 100 not null, email varchar 100 unique. Jadi nggak bisa driver beda tapi emailnya sama, nggak bisa karena ini ada unique. Lalu phone number, password, identity card. Lalu yang kedua adalah car ID sebagai primary key, car status, not null, rego number sama, dia unik, nggak bisa sama antara lainnya. Lalu di sini dia ada foreign key, yaitu driver ID yang referensinya adalah dari tabel driver, kolom driver ID. On delete set null, ini maksudnya adalah ketika di drivernya suatu driver ID ini di delete, maka di tabel car ini yang tadinya ada driver ID-nya menjadi null. Kemudian city ID ini reference dari ini tabel area, kolomnya city ID sama on delete set null. Jadi ketika city ID-nya di delete dari record, maka yang tadinya ada di tabel car maka akan diubah menjadi null. Lalu selanjutnya tabel area
city ID primary key, city name varchar, modul, customer ID, username varchar, email varchar unik sama dengan email yang di table driver, kemudian phone number, password, lalu terakhir adalah table rate ID primary key, rate date not null, rate time not null, kilometer desimal dari 5 sampai 2 not null, kemudian ada foreign key car ID yang referensinya adalah dari table car, kolom car ID mendelete set null, jadi ketika di table car di delete maka di table rate akan null. Customer ID referensinya table customer, kolom customer underscore ID on delete set null sama seperti yang di atas. Lalu terakhir soal 2C, sequence diagram dari aplikasi point of sale dibuat seperti gambar berikut, melibatkan 3 kelas: order retail, produk, dan piranti printer. Berdasarkan buatkan implementasi code dari sequence diagram di atas. Kita jelaskan. Di sini pertama kita import iter tools. Iter tool ini akan digunakan untuk ini. Jadi dia akan generate otomatis untuk digunakan untuk order ID. Oke. Di sini ada kelas produk, order detail, lalu order. Kemudian kelas printer. Kelas produk ya definisi initiate state yaitu isinya produk ID, name, price, terus get price nanti akan memberikan balikan yaitu price dari suatu produknya. Lalu kelas order detail inisialisasi yaitu produk dan quantity. Lalu ada subtotal yaitu memberikan balikan produk get price kali harga produk kali banyaknya produk yang diambil atau dibeli. Kemudian kelas order ini yang tadi digunakan iterate tools itu digunakan untuk generate otomatis order ID-nya gitu. Kemudian ada add order ID yang isinya produk atau dan quantity order ID. Order detail dia manggil kelas order detail yang produk quantity, lalu akan nambah ke order underscore detail ke sini. Jadi ketika ada orderan lagi akan ditambah menggunakan append. Lalu calculate total sama dengan jumlah subtotal for detail in order detail, yaitu total dari banyaknya produk yang dibeli gitu ditambah, lalu balikannya total gitu yang tadi. Lalu print receipt dari order, print stroke ini judul, order ID dia ngambil dari order underscore ID. Lalu di sini ada looping detail in order detail print. Ini akan ngeprint berapa banyak produk yang kita beli, produk yang beda kita beli. Lalu setelah loopingnya kelar, dia akan memberikan total order calculate total, yaitu ini total semua dari looping di atasnya. Lalu ini program utamanya ya. Di sini ada produk isinya masukkan ke produk yaitu nomor 1 Rinso harga 2.500, 2 Xiaomi 2.400.000, 3 paket C 1.250.000. Lalu di sini bikin variabel versi order, bikin list order kosong ya.
print new order ID, kasir order.order.id 1. Kita ketika true print available product for product in products, print product ID, product name, strip, product check price. Lalu di sini akan looping ketika selected product ID, kita disuruh menginputkan produk ID yang kita mau beli, salah 1, 2, atau 3. Lalu setelah inputan ada kondisi ketika inputan kita 0, maka akan break atau keluar dari looping. Lalu kita selected product, yaitu kita diminta untuk inputan produk lagi nyampe 0 ketika nggak ada selected, kita nggak nginputkan sesuatu, maka invalid product ID atau inputan kita nggak sesuai sama ini 1, 2, 3. Misal kita inputkan pot, maka akan memberikan balikan invalid product ID. Lalu setelah enter product ID, kita disuruh menginputkan quantity atau jumlah yang kita mau beli. Di sini ada kondisi ketika quantity kurang dari sama dengan 0, maka outputannya quantity harus positif. Lanjut. Lalu kasir order, ini add order retail selected product quantity. Selected product quantity dimasukkan ke add order detail, lalu memberikan output added quantity of product name to the order, yaitu ini kan selected product kan yang diambil ID-nya ya. Di outputannya nanti dibalikannya name to order accept value, please enter a valid number. Lalu kita panggil fungsi printer untuk print receipt. Di sini saya sudah contohkan, kita jalankan Python 3 2c.py. 2cpy adalah nama filenya, kemudian new order ID ini yang otomatis tadi, ini available product. Di sini saya pertama input 1, enter quantity, kita beli 3 rinso, lalu dapat balikan added 3 of rinso to the order, kita inputan lagi 3, kita beli paket C 1, lalu beli Xiaomi 2, lalu kita terakhir input 0 biar keluar dari looping atau kita udah kelar belanja ya. Lalu muncul struknya order ID 1, produk ID yang kita beli 1, nama rinso, quantity subtotal 7.500, lalu paket C kita beli 1, 1.250.000, beli Xiaomi 2, totalnya 4.800.000, total adalah 6.557.500. Oke, selesai. Sekian penjelasan dari saya, Khalid Watan Mubina. Jika ada salah kata, maka maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.